Kalian tahu gak sih, menulis artikel di media online maupun di media cetak merupakan suatu kebanggaan loh bagi mahasiswa. Ada yang langsung bisa dapat nilai A, ada yang dapat honor, dan kebanggaan-kebanggaan lainnya deh pokoknya. Tapi sadar gak sih ketika buat artikel di media online maupun di media cetak itu gampang-gampang susah gitu. So, video kali ini bakal ngejelasin ke kalian semua bagaimana cara buat artikel di media online maupun di media cetak dan langsung dipublish. So, tonton terus video ini ya. Hai. Balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Dan makasih buat semuanya yang udah nonton video-video yang ada di channel ini. Semoga semakin bermanfaat, semakin berkembang, dan semakin membantu teman-teman semua untuk mencapai apa yang teman-teman inginkan. So, buat teman-teman semua yang klik video ini dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu, karena channel ini akan membantu kalian dalam dunia perkuliahan, beasiswa, dan juga untuk bisa keliling dunia. Dan tentunya aku bakalan ngasih video ke kalian setiap minggunya, yaitu 2 kali. Oke, gak usah banyak basa-basi, kita langsung saja bagaimana cara menulis artikel baik di media cetak maupun di media online. Untuk tips ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Jadi kalau misalkan ada yang beda atau ada yang lebih cepat atau ada yang lebih lambat, itu urusan lain, karena emang ini berdasarkan pengalaman pribadi aku, riset aku. Ya, begitulah. Nah, sebelum kesana, biar teman-teman makin percaya gitu apa yang aku omongin, aku liatin dulu nih artikel-artikel aku yang udah pernah terpublish di media cetak maupun media online nih. Nah, itu tadi udah lihat kan, jadi kurang lebih ada 20 lebih artikel dalam satu semester ini yang udah berhasil aku terbitkan, baik itu di media cetak maupun di media online. So, di sini aku bukan berarti orang yang paling pintar, aku bukan orang yang paling bisa, aku yang paling pandai menulisnya, bahkan aku pun baru-baru menulis ini tuh sebenarnya sekarang-sekarang aja. Tapi aku pengen berbagi ke teman-teman semua, biar teman-teman semua bisa ngerasain bagaimana sih nulis di media massa, bagaimana sih ketika ada nama kita, kemudian ada nama institusi kita, bagaimana sih ketika kita nulis dan kita dikasih honor atau dikasih uang gitu, dan bagaimana ketika kita nulis kita tuh langsung dikasih nilai A gitu. Dan ya, it's okay lah. Nah, kali ini ada 9 tips, tapi sebelum kesana tolong teman-teman simak terus 9 tips ini, karena ini tuh berkesinambungan gitu. Jadi gak bakal mungkin bisa yang tips akhir doang atau tips yang tengah doang, itu agak susah gitu. Jadi ini tuh berkesinambungan. So, tonton terus semua tips ini. Pertama, pahami visi misi media yang akan teman-teman apply gitu. Maksudnya apa sih? Memahami visi dan misi media emang penting. Jadi gini teman-teman, berdasarkan pengalaman aku waktu itu sebelum nulis dan sebelum nge-publish atau ngasih ke medianya tulisan aku itu, aku bener-bener nyari dulu media apa aja, kemudian itu lokal, nasional, internasional gitu kalau misalkan teman-teman mau. Tapi kalau waktu itu aku karena sadar kalau aku tuh masih pemula, masih newbie, jadi aku bener-bener memulai dari media yang lokal. Aku mencari-cari tuh media-media lokal, nyampe 50 media tuh. Aku bikin list gitu di catatan aku, media apa aja. Nah, setelah ada media apa aja, aku tuh pahami visi misinya gitu, karena gak semua media itu sama. Ini hal yang perlu ditekenin, bahwa gak semua media itu sama. Oke, makanya kenapa aku bilang teman-teman pahami visi misinya media dulu, kemudian nyari-nyari medianya dulu, ya supaya teman-teman gak salah ngirim gitu. Contohnya kayak gini, teman-teman itu mau masuk jurusan kimia, tapi masuknya di universitas yang nggak ada jurusan kimia, ya gimana mau kuliah gitu. Nah, contohnya pun media kayak gitu. Jadi ada media-media yang khusus, misalkan kalau aku kasih contoh ada namanya Remote TV. Nah, Remote TV ini khusus untuk mengkaji media dan komunikasi gitu. Jadi kalau misalkan dimasukin faktor-faktor lain, misalkan tentang kedokteran gitu ke sana yang nggak ada hubungannya sama media dan komunikasi, ya wes sulit lah. Nah, kembali lagi, jadi waktu itu aku bener-bener
ngelis kayak 50 gitu, tapi nggak semuanya aku apply gitu. Aku cuma pengen paham doang gimana cara media ini bekerja, visi misinya apa, dan fokus medianya itu apa. Setelah aku beres nih kayak ngumpulin sebanyak-banyaknya gitu, lanjut ke yang kedua, yaitu bikin shortlist. Bikin shortlist, kalau misalkan tadi aku dari 50 gak bakal mungkin kan 50-50-nya gitu aku kirimin artikel aku gitu satu-satu, kan gak bakal mungkin juga. Jadi aku bikin shortlist media apa aja yang benar-benar satu otak sama aku gitu. Jadi kalau aku ngirim tulisan, ya tulisan aku tuh memang bener-bener yang media itu butuhkan gitu, atau visi misi yang ada di dalam tulisan aku itu sama dengan visi misi yang ada di dalam media. Sambil bikin shortlist, teman-teman perlu memahami ini hal yang nggak boleh dilakukan, yaitu teman-teman ngirim artikel ke semua media. Maksudnya gimana sih? Satu artikel untuk semua media gitu. Jadi jangan sampai, jadi ya satu artikel untuk satu media aja. Kecuali kalau satu artikel itu udah dikirim ke media, kemudian medianya itu nolak, baru boleh dikirimin lagi ke yang lain gitu. Oke. Ketiga, tadi kan udah bikin shortlist tuh. Langsung teman-teman lihat direct ke media-media yang menjadi shortlistnya teman-teman tadi, khususnya di bagian artikel opininya. Jadi coba deh lihat seminggu terakhir atau 3 hari terakhir, apa aja sih judul yang media online atau media cetak itu keluarin, biar teman-teman tahu gaya bahasanya harus gimana, kemudian mereka itu lebih condong ke tema yang kayak gimana dan lain-lain gitu. Selain tadi memahami visi misinya, fokusnya media tadi, coba lihat deh di artikel opininya, barangkali gitu ada hal yang unik yang bisa teman-teman gali lagi. Dan yang terpenting sih menurut aku, takutnya yang mau teman-teman bahas itu udah pernah dibahas di medianya gitu. Jadi at least 3 hari sampai 7 hari ke belakang teman-teman lihat dulu apa aja yang ada di dalam artikel opini tersebut. Keempat, tentukan tema pembahasan. Nah, tadi kan udah tahu tuh di artikel opini ini, khususnya di features kolom opininya itu ada apa aja gitu. Nah, dari sana teman-teman bisa tentuin tema pembahasannya. Tema pembahasannya itu mau apa, kemudian teman-teman mau nyari yang beda, ya itu terserah, tergantung teman-temannya mau apa, yang penting sesuai dengan visi misi media tersebut gitu. Kelima, ini udah masuk ke teknis penulisan, yaitu teman-teman bikin outline. Tujuannya bikin outline adalah supaya nggak gap di tengah-tengah gitu. Jadi kan banyak banget tuh teman-teman aku yang curhat ke aku kalau misalkan ketika nulis mereka tuh gap di tengah-tengah dan mereka nggak tahu harus nulis apa lagi, hilang arah aja gitu. Aku pun pernah mengalami hal yang kayak gitu, gap di tengah-tengah, karena aku nggak bikin outline. Kalau misalkan aku bikin outline itu aku bener-bener gak ada gap sama sekali, karena aku udah tahu apa yang mau aku bahas di paragraf sini, apa yang mau aku bahas di tengah-tengah, kemudian akhirnya harus gimana, topiknya mau apa, kemudian alasannya kenapa, dan lain-lain lah. Pokoknya bikin outline-nya aja, bikin pointers gitulah, kayak main map. Selanjutnya masih dalam teknisnya, ketika teman-teman nulis, teman-teman jangan recheck per paragraf, karena itu akan membuat teman-teman lama ngerjainnya, ya nguras waktu kayak gitulah. Nah, selain itu juga teman-teman bakal ngerasa kok tulisan gue jelek ya, kok tulisan gue gini ya, kok tulisan gue gitu ya gitu. Nah, ini akan menyebabkan teman-teman gak ngelanjutin nulis. Kalau aku biasanya ketika aku nulis, ya aku tulis dulu aja sampai bawah. Kalau misalkan memang butuh 1 lembar, ya tulis sampai 1 lembar gitu. Kalau misalkan butuh 1000 kata, ya tulis sampai 1000 kata gitu. Nah, kalau misalkan udah 1000 kata beres, baru aku recheck tuh per paragraf, ada yang diubah, ada yang ini, ada yang ini, karena aku udah tahu gitu sampai ke bawahnya kayak gimana. Jadi aku tahu juga apa yang aku harus ubah. Beda lagi kalau per paragraf, nantinya bukan bener-bener perfect gitu, tapi malah gak jalan-jalan nulisnya karena sibuk ngerjain yang paragraf pertama ini gitu, padahal masih banyak paragraf lain yang harus kita kerjakan gitu kan. Nah, setelah tadi nulis kan, coba deh tips selanjutnya, teman-teman minta ke orang tua atau ke teman-teman dekat kalian atau ke dosen kalian, ke siapapun itu, untuk baca tulisan teman-teman gitu. Aku pernah baca dalam suatu penelitian, kalau misalkan kita menulis dan kemudian ketika tulisan itu dibaca oleh orang awam dan orang awam itu paham apa yang kita maksud, nah tulisan itu benar-benar sukses katanya. Tulisan itu benar-benar bagus karena orang awam pun bisa memahami gitu apa yang kita maksud. Nah, maksud aku tuh kayak gitu, karena nanti tulisan kita tuh kan dibaca oleh khalayak masyarakat yang luas gitu, bukan hanya kalangan akademisi gitu, tukang beca,
Gojek dan lain-lain pun bisa baca gitu. Jadi alangkah lebih baiknya bahasa yang kita taruh di sana benar-benar bahasa yang non akademis tapi bahasa yang mudah dipahami gitu. Nah, salah satu caranya biar tahu ya minta tolong teman-teman kita kasih feedback gitu. Nah, setelah teman-teman ngerasa bahwa tulisan teman-teman itu bagus, baru kirim. Nah, untuk pengiriman ini ada dua tipe. Ada yang lewat websitenya, ada yang lewat email. Nah, ini nih hal yang penting kenapa aku tadi di awal bilang kalau teman-teman harus memahami visi dan misi medianya terlebih dahulu. Karena ketika teman-teman memahami visi dan misi medianya, teman-teman bakal sekaligus juga ngelihat bagaimana sih cara teman-teman ngirim ke sana gitu. Adakah yang lewat email, adakah yang lewat website, dan lain-lain. Aku kasih contoh, misalkan kalau aku ketika ngirim ke Radar Sukabumi itu lewat email. Kalau misalkan ke GeoTimes itu lewat websitenya langsung, karena emang ada kolom kayak tulis artikel gitu. Jadi kita langsung nulis di sana, gak usah ribet-ribet lewat email. Nah, karena itu kalau untuk yang website gampang, jadi bagaimana yang lewat email? Nah, yang lewat email ada tata caranya lagi. Kalau tadi tata caranya cuma buat nulis artikelnya aja, nah kalau di email itu ada juga tata cara buat ngirim emailnya. Nah, aku kasih contoh aja dan gak usah diucapin. Coba lihat ini. Nah, tadi kelihatan kan? Jadi di sana terlihat apa sih tujuan teman-teman ngirimin tulisan itu, dan jangan lupa juga kasih kontak teman-teman dan lain sebagainya. Istilahnya itu tata cara komunikasi dalam media, dan contohnya udah banyak banget kok di Google. Jadi gak usah terlalu terpaku sama contoh aku tadi. Mau singkat pun it's okay, gak apa-apa. Tapi yang penting jangan langsung ngirim gitu loh tanpa ada basa-basinya dulu gitu. Jadi ada basa-basi dulu lah dikit. Oke. Oh iya, ketika pengiriman ini juga jangan lupa loh sertakan data diri teman-teman, profil singkat lah minimal. Nah, makanya kenapa aku tadi ngasih tahu di awal pahami visi misi itu supaya tahu aja gitu loh apa aja yang harus teman-teman kirim, karena nggak semua media itu nerima kayak pengirimannya itu tulisan doang gitu. Harus ada rekeningnya, harus ada profil singkatnya, harus ada fotonya, harus ada track recordnya, bahkan ada yang sampai kayak gitu. Karena emang itu kebutuhan media juga sih sebenarnya, sah-sah aja. Jadi ya teman-teman pahami dulu visi misi medianya yang paling penting biar nggak salah ke awalnya. Makanya tadi kenapa aku bilang harus memahami dulu dari awal, karena emang berkesinambungan gitu loh satu sama lain. Kayak ya gitulah. Tips yang terakhir, last but not least, teman-teman harus sabar. Kenapa aku bilang sabar? Karena ketika teman-teman ngirim itu gak langsung tiba-tiba diterbitin. Itu gak langsung tiba-tiba misalkan di reject gitu, enggak. Bahkan ada yang misalkan artikel teman-teman diterbitkan saja itu gak dikasih tahu, apalagi ditolak gitu kan. Sakit loh ditolak tuh. Jadi kalau ditolak tuh mendingan gak dikasih tahu gitu, karena kalau dikasih tahu tuh sakitnya tuh kerasa banget gitu loh. Tapi kalau gak dikasih tahu itu kayak menunggu harapan yang gak pasti gitu kan. Jadi ya aduh. Nah, biar teman-teman makin semangat nih dan makin pede, aku liatin ya ketika aku ditolak nih. Itu hanya beberapa dari artikel aku yang ditolak dan masih banyak. Jadi buat teman-teman semuanya tetap semangat, jangan sampai putus asa. Kalau misalkan baru ditolak sekali, baru sekali loh gitu. Aku aja kalau dihitung tuh udah nyampe 30 kali. 30 atau 40 kali ditolak gitu kan. Dan ditolak tuh emang rasanya sakit gitu. Tapi bagaimana ketika kita mengatasi rasa sakit itu dengan rasa bangkit, itu baru yang oke. So, segini dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa like, comment, share to your friends. And if you have any questions regarding this video, tulis aja lah pokoknya di kolom komentar di bawah ini. Aku bakalan jawab sebisa aku kayak gitu. Dan buat teman-teman kalau misalkan butuh kayak feedback gitu buat nulisnya, silahkan teman-teman kirim ke aku aja lewat email, atau misalkan chat dulu lah di IG biar aku tahu gitu kalau teman-teman itu ngirim lewat email. So, thank you so much for your great attention. See you and goodbye.